ternyata hidup kami bukan lebih baik. Hasil bisnis kami yang 20 tahun bekerja plus bisnis yang udah 4 tahun lenyap. Hilang tuh. Hilang, bersih, bahkan punya utang. Nah dari sinilah kita mulai punya utang. Nah kita mau hijrah, kenapa Allah mau hijrah kok malah jadi hancur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Teman-teman, selamat datang di segmen Ngobras Nasuha, ngobrol bareng sahabat Nasuha. Kali ini sudah ditemani salah seorang pengusaha di sebelah kanan saya, Pak Bambang Sumantoro. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Bambang hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Aman dari COVID. Wah, alhamdulillah aman dari COVID. Nah, di karena pandemi ini gimana Pak Bambang untuk kegiatan hari-hari atau kegiatan bisnis? Ya alhamdulillah, karena sekarang work from home, jadi banyak kegiatan-kegiatan. Di samping kegiatan bisnis lebih banyak dikasih dengan isian kajian-kajian. Kita ngaji menambah ilmu dalam rangka mengisi kajian-kajian untuk mempertajam atau memperdalam daripada kaidah-kaidah hijrah. Oh, Oke, luar biasa. Jadi nggak cuma WFH ya, jadi bukan work from home aja, tapi juga learning from home ya, belajar di rumah ya kan, ngikutin kajian-kajian online dan sebagainya. Nah, Pak Bambang tadi kan saya sampaikan bahwa Pak Bambang ini adalah seorang pengusaha. Nah, seperti biasa, ceritain dong ke teman-teman yang lagi nonton nih, usahanya Pak Bambang itu di bidang apa sih Pak? Ya, saya semula 20 tahun adalah sebagai profesional bekerja di perusahaan asing di bidang chemical construction business. Chemical construction. Ya. Setelah berpindah-pindah ada 5 kali perusahaan. Terakhir saya bekerja di sebuah perusahaan asing, perusahaan Inggris. Lalu setelah 20 tahun bekerja capek, saya resign. Oh, resign, oke. Lalu mulai tahun 99, saya membangun my own business di bidang kontraktor di bidang bisnis chemical construction. Nah, berjalan sampai hari ini. Nah, tapi karena menghadapi COVID, banyak sekali proyek-proyek yang delay, proyek yang dipospon. Kami mulai beralih bisnis di bidang properti. Mulai membangun perumahan-perumahan. Nah, kebetulan alhamdulillah di dalam negeri kan proyek mengalami decline. Betul, ada penurunan. Banyak proyek yang ditunda, banyak proyek yang batal. Akhirnya alhamdulillah kami mengambil kontrak ada di negara tetangga sesama ASEAN. Insya Allah kita akan mulai ada di Brunei. Masya Allah, di Brunei berarti ya? Betul. Jadi udah internasional nih bisnisnya. Nah kebetulan harusnya sudah berangkat dari bulan Februari. Karena ada COVID tertunda. Kenapa? Karena kami nggak mau dikarantina. Oh, jadi waktu mau masuk ke Brunei-nya harus karantina ya? Betul. Karantina kita harus masuk sana, karantina selama 14 hari. Jadi kami menunda dari Februari. Terakhir bulan ini harusnya berangkat dari pemerintah kita, belum memungkinkan kita terbang. Jadi insya Allah awal bulan Agustus kita akan terbang ke sana. Kita akan mengerjakan perumahan di sana. Ada perumahan yang dari Kesultanan, juga ada perumahan dari karyawan minyak. Insya Allah di sana kami akan membangun rumah-rumah di sana, dan juga kami akan membangun sebuah industri, yaitu pabrik batu bata merah, bata pres di sana. Oh, jadi bisnisnya tadi mulai dari 20 tahun bekerja sebagai seorang karyawan, akhirnya memutuskan untuk resign dan bikin usaha sendiri di bidang chemical construction. Nah, tapi tadi menarik juga nih, tadi dari perjalanan udah hampir 20 tahun, dari tahun 99 ya punya usaha sendiri ya. Dari tahun 99 sebagai kontraktor kimia construction, sekarang akhirnya beralih menjadi bisnis properti. Bisnis properti, transformasi bisnis. Ya, memang kita harus bisa beradaptasi ya di kondisi seperti ini Pak Bambang ya. Bisa tetap beradaptasi. Nah, Pak Bambang, untuk mengenai kegiatan bisnis nih dan juga kaitannya dengan kita di komunitas Nasuha ini ya, lunas utang hidup bahagia. Nah, Pak Bambang waktu mengawali kegiatan bisnisnya itu atau sampai sekarang itu pernah nggak sih Pak Bambang bersinggungan atau bersentuhan dengan yang namanya utang Pak Bambang? Oh ya, ada. Karena pada awalnya sebenarnya kalau kami bisnis itu nggak pakai modal. Saya ketika itu mengandalkan network daripada relationship
saya dulu sebagai manajer senior, kemudian punya network di bidang produksi, bidang supply, dan juga network ke arah customer, sehingga kita bisa mulai tanpa modal. Namun kita ketika itu kan dapatkan sebuah maklumat atau pemahaman bahwa bisnis itu nggak akan besar kalau kita nggak pakai uang, pakai utang, pakai pinjem gitu ya, betul. Ngapain pakai uang sendiri kalau bisa utang kan? Besarkan bisnis dengan utang atau pakai uang orang. Oke, betul. Itu yang umum berkembang ya. Iya. Nah, maka ketika mulai bisnis, saya fine aja tahun 99 sampai tahun 2004 fine aja, nggak ada masalah. Nah, itulah kehidupan di tahun-tahun itu saya memulai yang namanya hijrah. Nah, ada sebuah pepatah saya menyebutnya hijrah setengah hati berdampak kehidupan setengah mati. Hijrah setengah hati berdampak kehidupan setengah mati. Ini kan agak aneh pertanyaannya. Nah, pernyataan ini kami jalani ketika itu kami hijrah. Kita mulai tahun 2002-2003 hijrah. Kenapa? Semula saya nggak mengenal agama, ya sekedar beragama, ngaku udah Islam. Menjalankan sholat iya, tapi sholat sekedarnya, ibadah ya sekedarnya, mungkin sedekah asal jadi. Nah, mencoba hijrah dengan mulai beragama dengan baik, kita membuat kajian, mengikuti kajian banyak di sana sini, mulai hijrah. Nah, ternyata hidup kami bukan lebih baik. Hasil bisnis kami yang 20 tahun bekerja plus bisnis yang udah 4 tahun lenyap. Hilang, bersih, bahkan punya utang. Nah, dari sinilah kita mulai punya utang. Nah, kita mau hijrah. Kenapa Allah mau hijrah kok malah jadi hancur? Betul. Nah, sejak mulai 2005 akhirnya saya punya utang bank. Dari 2005 ya. Nah, setelah jatuh 2004, akhirnya 2004 akhir kami biasa menyekolahkan sertifikat. Udah mulai ini deh, nyekolahin sertifikat surat-surat. Iya, kita punya sertifikat, kita sekolahkan sehingga dapat uang bank. Nah, setelah kita punya uang, lalu dengan uang ini kita bangun bisnis lagi, maju berkembang. Namun di dalam perjalanan itu, ya itu ada aja persoalan. Anak sakit lah, ya bisnis yang tampaknya bagus itu, tapi di ujungnya nggak rugi, tapi nggak dibayar. Nggak rugi tapi nggak dibayar. Hitungannya nggak rugi, tapi nggak dibayar. Iya. Bahkan sampai hari ini saya masih ada piutang di sebuah BUMN yang dicicil dia sampai akhirnya masih nunggak 300 juta. Ada. Perusahaan masih ada, tapi yang nggak bisa dibayar. Atau bahkan ada di perusahaan swasta, ada yang 500, ada yang 1 miliar nggak dibayar. Jadi hitungannya nggak ada rugi, tapi nggak dibayar. Jadi karena ada hijrah setengah hati. Ya kan? Jadi membuat kehidupan ini jadi setengah mati jadinya susah. Ada aja masalah. Nah, utang ini ketika mau dibayar, jatuh tempo setiap bulan Juli. Nah, kita bulan Juli, Agustus, September, Oktober sampai menjelang bulan Juni, duit ada banyak. Mau beli apa aja ada. Tapi begitu mau masuk bulan Juli, duitnya nggak ada lagi. Perpanjang lagi, top up lagi. Nah, ini penyakit utang ini. Iya. Ya, punya perangai yang buruk yaitu selalu bertambah. Nah, ini bertambahnya utang ini menjadikan hidup setengah mati. Kayaknya gayanya bisnis, duit banyak, tanpa nggak ada tanpa nggak punya duit. Orang tahu percaya. Betul. Gaya kemana-mana bergaya. Dan bisnisnya pun real ya. Ada kegiatan bisnisnya ada. Baik perusahaan lokal maupun internasional. Kita banyak kan waktu itu memang bisnisnya dengan perusahaan asing, khususnya Jepang. Perusahaan Jepang. Iya, karena perusahaan Jepang ini dia pembayarnya bagus. Jepang. Gila masuk yang bagus kumpul masuk perusahaan BUMN. Nah, ini kita lah ya. Iya. Nah, gitu ya. Itu peristiwa proses yang namanya utang. Nah, akhirnya karena tadi berhijrah dengan setengah hati. Kenapa saya sebutkan setengah hati? Ternyata saya sadar, loh, kenapa bisnis bagus tapi ujung-ujungnya duitnya ada habis. Setengah hatinya, ternyata saya masih punya utang riba. Jadi tampaknya udah sholat sedekah haji iya, umrah nggak ketinggalan, bantu orang iya, tapi kok susah. Ternyata masih ada kemaksiatan besar di dalamnya bisnis itu. Utang riba pada bank. Utang riba itu membahayakan dan merusak. Nah itu maksudnya. Iya. Jadi setelah dihitung-hitung punya uang dari bekerja selama 20 tahun, habis itu berbisnis selama beberapa tahun, hilang, habis.
Dan akhirnya berutang. Iya. Jadi dari Jadi 2005 punya utang dari situ. Iya. Nah kalau boleh. Karena saya hijrah. Heeh. Mungkin nggak hijrah, mungkin nggak dihilang kan malah mau. Padahal karena ini ya, karena pengen menuju jalan yang lebih baik bahkan Betul. malah ya. Cuma mungkin karena tadi ya Pak Bambang ya, itu menarik tadi kata-kata ya teman-teman ya. Hijrah setengah hati menjadikan hidup setengah mati Setengah malah. mati. Wah, jadi mendingan total. Ya, benar. Nah, sinilah saya akhirnya bertemu dengan namanya komunitas Nasuha. Komunitas Nasuha, oke. Yang di situ dibimbing atau di bawah naungan Yayasan Mantap. Oh, oke. Jadi komunitas Nasuha ini berada di bawah Yayasan Mantap. Mantap, oke. Nah, di Mantap saya belajar tentang tahsin, tentang tahfiz. Yang seumur-umur gak pernah belajar tentang membaca Quran. Gak pernah itu. Iya. Cuma bisa baca apa yang dulu pernah di waktu kecil dapat. Iya, Nah, iya. ketika di Mantap saya belajar tentang menghafal, akhirnya bisa menghafal surat An-Naba, An-Nasiyah. Masya Allah. Saya sendiri heran Iya, karena iya, kalau iya. pertolongan Allah mah nggak mungkin. Itu mulai umur berapa tuh Pak? Mulai ngafal tuh Pak? Malu sebenarnya. Umur 60 tahun. 60 tahun? 60 masuk 61. Tapi paling enggak udah mulai dong. Ya, Iya kan? boleh, Udah tapi mulai, saya ya? lebih baik untuk usia tua saya memulai. Iya benar. Dan itu semua karena utang. Iya. Nah, disitulah kami ketemu yang namanya Nasuha. Di bawah Yayasan Mantap ada sebuah komunitas namanya Nasuha. Oke. Ya, lunas utang, Hidup bahagia. bahagia. Oke, nah Pak Bambang berarti tadi udah cerita nih tentang punya utang, habis itu ya tadi sebelum bulan Juli yang tadinya ada duit tiba-tiba hilang. Habis. Mau jatuh tempo duit udah nggak ada, nggak tahu kemana. Berjalan dari tahun 2005 sampai 2019. 15 tahun. 2019 iya 15 tahun. Ngalami seperti itu. Iya berarti panjang juga sangat ya. panjang. Ya ininya ya. Kan nggak ada bimbing, saya hidup berkutat di situ. tanpa mentor, tanpa mentor hidup saya. Betul. Nah selain tadi ya, tadi kita bicara juga mengenai perang yang berhutang tadi, ya top up terus ya kan, tiba-tiba bulan Juli mau datang, jatuh tempo udah mau datang, mau bayar pakai apa, udah top up lagi deh. Top up lagi. Gali lubang tutup lubang, gali Akhirnya lubang tambah tutup besar, lubang. Iya, tambah besar tambah utangnya. besar. Nah, Nah itu. ada lagi nggak Pak Bambang yang Pak Bambang rasain, baik itu mungkin dalam kehidupan berkeluarga atau dalam kegiatan berbisnis, apa sih yang nggak enaknya, bikin nggak enak dari utang gitu loh? Banyak. Apa ya? Banyak. Jadi kalau kita sebut perangai daripada riba atau perangai daripada utang, membuat kenapa di belum setengah mati? Ya tadi dari sisi mau membayar utang, perasaan pokoknya setelah bulan Juli selesai memperpanjang happy. Ya. Tapi kalau udah mulai bulan Mei, nah ini Iya. kimut-kimut nih. Waduh, sini celut udah. Pas ini duit kenapa habis aja gitu? Ada aja jalan ngalirnya. Ya tiba-tiba keluar kemana itu gitu ya. Akhirnya apa? Pas gitu anak ada yang sakit. Dulu nggak ngomong BPJS dulu. Iya betul. Pasti punya asuransi dulu, pasti main aja. asuransi dulu. Terus kemudian ada aja masalah. Rumah yang bermasalah, kendaraan bermasalah, ada cara yang nggak selesai. Ada persoalan yang kadang kita tanpa sebab berantem sama istri, anaknya susah dikasih tahu. Ada salah satu anak saya itu yang hobinya nge-game. Waduh, itu saya pening sekali. Kalau kita tegur lebih galak kan dia dong. Lebih galak. Kita nggak bisa ngasih tahu. Benar semua. Maka kehidupan ini saya mengevaluasi akhirnya. Apa yang menyebabkan ini semua? Sampai suatu ketika tengah malam saya mencari tahu sebabnya apa. Mencari tahu terus istilahnya incognito. Mencari sebab apa yang muhasabah ya. Ketemulah ini jangan-jangan penyebabnya ini yang namanya utang riba. Nah dari situ saya niat sungguh-sungguh untuk berhenti, ya berazam, stop. Tidak waktu mau pakai utang riba dan berniat sungguh-sungguh untuk melunasi. Oke. Jadi stop utang riba dan berniat melunasi utang. Karena utang harus dilunasi. Saya lunasi tanpa ribanya. Tanpa embel-embel administrasinya dan lain-lainnya. Total itu sehingga Allah mudahkan. Nasuha lah di sini mengajarkan ada yang namanya nasrullah. Yaitu karena utang itu ada hal yang gaib sifatnya. Kita nggak pernah terbayangkan ketika itu hidup bahagia semua oke-oke aja, tiba-tiba jeger kita bisnis anjlok karena suatu peristiwa jadi punya utang. Kita nggak pernah merencanakan punya utang, nggak pernah pengen. Tiba-tiba punya utang dan berjalan sekian lama baru sadar sekian lebih dari 10 tahun, sekitar 14 tahun. Loh, ternyata gara-gara utang ini persoalan. Nah, setelah itu saya sadar, oh di sini utangnya. Maka teman Nasyari tentang kegoiban daripada utang tadi, kita tobat, lalu melangkah, berazam dan memulai langkah-langkah dengan azam tadi, memulai perbaikan diri, meminta pertolongan Allah.
Iya, Nah, Allah nggak akan menolong kalau kita tidak taubat dan nasuha. Kita Iya. mulai dari titik nol. Iya. Balik lagi ke titik Titik nol nol. ya. Karena ketika kita taubat dan itu kita nggak punya ingin apa-apa kecuali satu, menyelesaikan utang ini karena Allah. Maka di nasuha dia ajarkan namanya lillah. Seluruh kehidupannya hanya karena Allah. Saya mau menyelesaikan utang karena Allah. Saya mau beribadah karena Allah. Iya. Nah, disitulah kita taubat dan nasuha total, maka Allah kasih kemudahan. Akhirnya bisa menyelesaikan utang tanpa membayar. Nyelesain utang tanpa bayar. Inilah yang sebenarnya luar biasa nih. Utangnya lunas tapi beliau nggak bayar. Ini Nggak gimana bayar. ceritanya Pak Bambang nih? Ada yang bayarin, Ada yang bayarin? ada yang menolong. Ada yang nolong. Iya, luar biasa ya. Berarti tapi utangnya lunas ya Pak Bambang? Lunas sudah lunas, Nggak. udah nggak ada lagi. Karena nggak ngemplang dong. Nggak ngemplang, enggak. Iya, enggak. Nah, maksudnya nggak bayar bukan nggak ngeluarin uang. Iya, betul. Jadi ketika saya melunasi utang itu, sebelum mau lunasi, ketemu seseorang, saya menceritakan saya punya utang dan sebagainya panjang lebar. Saya bilang, apa kamu kesini mau menolong saya sebagai malaikat mau membersihkan utang saya? Ah, bercanda gitu. Kalau mau benar, kenapa nggak saya terima kasih? Iya. Nyala utangnya segala macamnya. Oke, kalau itu saya bayar utang. Oh, Dan saya kembali gimana? maksudnya gitu ya. Jadi diutangin kan, punya utang Iya, baru betul. kan? Tapi paling nggak udah ada ribanya dong. Tapi nggak ada riba kan? Iya. Terus saya nggak bisa bayar tunai. Saya bisa nyicil. Berapa kali mencicil? Paling cepat 5 kali. Iya. Paling cepat 5 kali. Oke, nggak apa-apa, saya pinjemin tanpa bunga loh ya, tanpa embel-embel. Iya, pokoknya diutangin tanpa embel-embel. Ya toh? Oh, Nah, oke. disitulah. Maka dipinjam uang, akhirnya dibayar, saya bayar, sampai akhirnya setelah transaksi itu saya ditransfer sama ke bank, ada 2 bank, satu Mandiri, satu Bank Permata, bereskan semuanya, tambah pertolongan Allah. Setelah itu terjadi penyelesaian, ada pekerjaan-pekerjaan yang sudah 2 tahun sebelumnya kita pikirkan tidak pernah terjadi, kami dipanggil. Ada pekerjaan-pekerjaan baru, dapat kontrak-kontrak baru yang bisa menyelesaikan utang baru tadi lunas. Bahkan ada sisanya, yang sisanya lebih banyak. Oh gitu, subhanallah, luar biasa nih teman-teman ya nih. Bayangin ya, Pak Bambang punya niat buat nyelesain utang, hijrah total, langsung datang pertolongan berupa orang bayarin utangnya, dan akhirnya Pak Bambang bayar utang ke orang itu dengan proyek-proyek yang tadinya sempat gak jadi. Dari hasil proyek. Iya, dari proyek-proyek kan tadi kan kebayang bakal jadi Pak Bambang. Nggak kebayang Pak, waktu ngomong iya dipinjemin, bayar pakai apa? Tapi kembali, itulah Nasrullah yang diajarkan dari Nasuha, namanya Nasrullah, pertolongan Allah ketika kita sungguh-sungguh minta kepada Allah. Maka pesannya, jangan kau meminta pertolongan pada manusia, jangan bergantung pada manusia, yang ada kan kecewa. Betul. Maka minta Allah tolong pada Allah, Sang Raja Penolong, Sang Pemilik kekuasaan, dan yang Maha Kaya, Maha Memberi, Maha Pengampun. Betul. Maka kita tobat, sujud tengah malam, memohon ampun, lalu minta tolong. Maka Allah akan tolong. Maka datang pertolongan dari Datang Allah. pertolongan. Nah itulah. Maka utangnya dibayar lunas tanpa uang. Tanpa sulit-sulit, buat saya itu nggak sulit, jadi menyenangkan ya soalnya Iya. punya utang dibayarin sama orang, akhirnya punya utang sama orang ya tapi Ya, punya orang, tapi nggak ada tiba-tiba utang. dapat proyek yang bisa bayar utang tadi. Nah, dibayar nyicil pula. Nyicil pula. Iya. Dan habis itu sisanya banyak lagi. Masih punya sisa banyak. Masih punya sisa banyak. Nah. Itu Pak Bambang, saya tadi lupa nanya nih Pak Bambang nih, utangnya berapa banyak sih Pak Bambang? Kurang lebih sekitar 3 miliaran. 3 miliar lebih. Nah, kurang lebih 3 miliar, bayangin ya, 3 miliar ya, punya utang 3 miliar, habis itu itu tadi ya, ditutup sama Allah dengan segitu mudahnya Ya. Pak Bambang ya. Kasih proyek-proyek, dan proyek-proyek itu ya untungnya bagus-bagus. Iya. Profitnya bisa di atas 45%. Profit 45%, luar biasa nih. Profit 45% ini jarang-jarang proyek begini. Karena kan kita bekerja di repair, maintenance. Oh, oke, pekerjaan maintenance, ya. Di Nasuha ada kawan kita juga yang main di bidang itu, saya tahu untungnya juga bagus itu. Iya, luar biasa ya teman-teman pengusaha ini ya, sahabat-sahabat pengusaha. Nah, Pak Bambang, tadi kan udah cerita mengenai akhirnya bergabung dengan kelompok organisasi Nasuha ini ya. Tadi Pak Bambang ikut kegiatan tahsin, tahfiz. Nah, mengenai Pak Bambang sendiri nih, apa sih perubahan atau kemajuan apa yang Pak Bambang rasakan baik dari kehidupan sehari-hari, kehidupan pribadi, keluarga, atau bahkan dari sisi bisnis setelah bergabung di komunitas seperti ini? Nah, di Nasuha ini kita diajarkan memahami kehidupan secara utuh. Oke. Ya, kan di bawah Yayasan Mantap itu membawa yang namanya komunitas Nasuha.
Betul. Nasuha itu kerjaannya nggak ada lain kecuali dakwah. Dakwah. Ya. Tapi dakwah di sini tetap ada sebuah kaki penyokong, 4 pilar. Ya. Kan? Ada bisnisnya, Mhm. ada dakwahnya, Betul. ya, kemudian ada lingkungannya. Ada keluarga satu lagi ya, bisnis, keluarga. dakwah, Bisnis, keluarga, dakwah, dan lingkungan. peduli lingkungan. Nah, ini diajarkan bahwa kita nggak bisa hidup sendirian. Gitu? Dakwah, ini misi Rasul. Rasul, para sahabat, sampai dengan yang para ulama, itu misi dakwah. Dakwah ini mengajarkan berbagai hal yang semuanya hanya lillah. Rasul hanya lillah, sahabat hanya lillah. Tanpa lillah, kehidupan ini menjadi banyak integritas. Ya. Makanya ketika lillah tadi kita tawabatan nasuha, lillah karena mau menyelesaikan utang karena Allah, Allah tolong. Nah, karena utang itu adalah terkait bisnis, harus berbisnis. Oke. Di bisnis itu apa? Kalau dapat duit banyak, kembali ke keluarga, bahagian keluarga kita. Betul. Kalau bahagia keluarga cukup, untuk apa? Lingkungan. Untuk lingkungan. Iya, Betul. maka di Nasuha ada yang namanya bagi air gratis, peduli Betul. pada masyarakat, menolong sesama, ada gerakan sosial. Nah, di sini utuh. Iya. Nah, terus yang dirasakan lagi di keluarga itu kita yang namanya harta, yang namanya kepemilikan. Alhamdulillah, yang dulu itu kalau udah dapat duit, udah kemana? Sekarang ya kalau materinya hanya di sini, Iya. jangan taruh di sini, berat. Iya, betul. Karena harta, kekayaan itu hanya titipan. Titipan itu berarti kapan aja yang punya mengambil, kita harus ikhlas. Betul, Pak. Karena semuanya titipan Ya, orang ya. kita menjadi misionaris untuk menerima titipan dan bagaimana menjalankan titipan tersebut dengan baik, untuk menjaga dengan baik. Nah, Ya. jadi hasil-hasil yang kita punya tadi milik orang banyak. Oke. Nah, sebanyak-banyaknya apa yang hasil kita, bagaimana menjadi bekal untuk membawa ke akhirat. Masya Allah, luar biasa. Itu aja yang dirasakan dibanding dulu. Wah, kaya dulu bangga gitu. Kita enggak sekarang, alhamdulillah. Ketenangannya luar biasa. Dan di komunitas Nasuha ini adalah orang-orang yang berhijrah yang ingin mendedikasikan dirinya dakwah dan dakwah. Ya, bersama keluarga, enggak hanya individu. Suami ajak istri, istri ngajak suami, anak-anak, bahkan saya beserta cucu-cucu ajak semua. Cucu saya udah hafal juz 29, 30. Subhanallah, udah banyak apaan ya? Kapan mas nanti saya share videonya. Malu juga itu. Iya, cucu saya masih berapa 3 tahun udah hafal itu surat An-Naba. Iya. Mau malu juga. Kalau Bapak baru mulai An-Naba umur 60 ya. Nah, itulah. Iya, tapi luar biasa ya perkembangan itu akhirnya lah, makanya sebuah bukti di mana apabila kita hijrah total, ya alhamdulillah nanti Allah akan memperbaiki semuanya dari baik itu bisnisnya dan kehidupan keluarga Pak Bambang ya. Pak Bambang rasakan sendiri udah cerita ke teman-teman semua ya. Nah, mengenai kegiatan-kegiatan di Nasuha kan Pak Bambang kan bilang ya banyak kegiatan-kegiatan di Nasuha ya. Bisa cerita nggak Pak Bambang program-program dari Nasuha itu ada apa aja sih Pak Bambang? Programnya banyak sekali. Khususnya tadi kan yang 4 pilar tadi ya. Kita ngomong dakwah. Dakwah kita ini khususnya melalui pintu yang namanya utang. Pintu utang. Betul. Dari pintu utang ini kan justru utang ini yang dampaknya multidimensi. Betul. Hari ini ada namanya pinjol. Orang utang dari 500.000 jadi 15 juta. Betul. Ujungnya bunuh diri. Atau jadi kalau nggak bunuh diri jadi depresi, jadi gila. Karena utang ini bisa menjadi depresi, menjadi orang perangainya berubah, menjadi agresif, atau depresi gila sekaligus, atau nggak mau bekerja, Iya. atau melarikan diri dari tanggung jawab. Nah, itu dakwah-dakwah kita melalui kenapa lewat pintu utang? Karena tadi diri saya sendiri semua merasa sudah bisa benar-benar, tapi ternyata ada satu hal yaitu utang riba yang mengakibatkan dampak kehidupan saya menjadi nggak normal. Perbaiki dari utang ini ya, kita dakwah di Nasuha ini utamanya dakwah melalui pintu yang namanya utang. Dari utang kita benahi kehidupannya. Kita ajak keluarga kita ajak ngaji tahsin, tahfiz. Oke. Terus kita pagi hari karena kita nggak bisa berkumpul offline, kita melalui kajian online. Kajian online. Nah, dari situ ada tentang Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, bahasa hadis ya. Ya, Sakofah. Iya. Nah, kalau nanti offline kita ada namanya setoran, tahfiznya setoran langsung. Setoran hafalan. Iya. Oke. Saya ini tua gini setoran, nggak perlu malu. Iya. Sekarang berani jadi imam. Wah, luar biasa ya. Jadi mulai dari sisi tadi ada
tahsinnya juga ya. Jadi Iya. mulai dari sisi pembacaannya juga diperbaiki, Ya. hafalannya makin diperbanyak. Tuh, nah itu dari sisi individu ya. Nah, ke depan yang kita sudah canangkan juga, kita kan orang-orang pebisnis, kita coaching juga nanti. Oh, ada coaching Orang-orang yang bisnis. sedang bermasalah bisnisnya kita coaching. Ada, kita membuat coaching. Ya. Jadi perbaiki dari spiritual agamanya. Ya. Coaching kita dari bisnisnya, perbaiki bisnisnya. Oke. Sesuai dengan keahlian masing-masing pada bidangnya. Terus kemudian kita bersinergi. Kita bersama, ada orang-orang yang pada katakanlah nih, Pak Rian punya bisnis, umpamanya saya punya kontraktor, Pak Rian punya toko bangunan, ya kita sinergi. Oh, jadi kerja sama. Oh, iya dong. Betul. Sebelum keluar berarti kita sendiri aja, supaya juga untungnya berputar. Iya. Nah, terus kemudian di Nasuha ini juga membuat keluarkan buku putih. Buku putih. Buku putih. Oke. Tentang di situ ada tentang sakofahnya dan ada tentang perangai-perangai berhutang itu dibahas dengan baik, sehingga orang yang membaca itu akan paham bagaimana hidup yang sebaiknya, menata hidupnya dengan baik. Kalau belum punya buku nanti kita kasih. Oke, sip Pak Bambang. Nah, Siap menerima. Akan segera diluncurkan 1000 buku. 1000 Tahap buku. awalnya ya. Oke. Buku putih. Kenapa putih? Putih itu lambang kesucian. Maka di Nasuha ini kita ajak orang-orang yang bergabung di sini membersihkan hatinya. Betul. Hanya berdakwah karena lillah. Karena kalau berdakwah tanpa lillah, bukan karena lillah, karena Allah, maka akan lelah. Bukan, kalau tidak lillah berarti Maka akan lelah. Kalau Iya, udah lelah, iya. nanti futur itu akan menyerah. Ya, akan malas istilahnya. Iya, menyerah Malas. diri. Iya. Maka harus lillah supaya nggak lelah. Ya, harus lillah supaya tidak lelah. Iya. Ini tagline buat hidup kita nih, lumayan nih. Jadi kalau misalnya tidak karena Allah, maka akan siap-siap lelah kita sepanjang hidup. Udah nyerah akan nyerah kan? Iya, iya. Udah lelah nyerah pasti kan? Betul. Iya. Lelah menyerah ya, Iya. jadi futur. Jadi betul tadi ya. Ya saya segini aja masih semangat kok. Coba, kita Ini umur 60 loh. Iya, sekarang 62 saya. 62? Iya. Oh, ya udah. Ya, saya setengah umurnya beliau. Saya mau nyebrang ke Brunei bentar lagi. Iya, masih kegiatan di luar negeri pula ya, kegiatan bisnis di luar negeri. Banyak yang mau dikerjain di sana. Dari Iya, sana iya. misinya juga apa? Untuk dakwah. Dakwah Hasil lagi itu tetap untuk ya. dakwah nanti. Betul. Jadi dari hasil kegiatan bisnisnya itu digunakan untuk berdakwah. Betul. Kan dakwah kan ada Dakwah berbagai ya. pintu. Betul. Kalau yang punya mal, punya kekayaan lewat kekayaannya, Betul. Allah membawa kita atau menyelamatkan kita dari malnya. Betul. Ada yang karena ilmunya, dengan ilmunya dia diselamatkan Allah. Ya, dengan kepandaiannya, dan kemampuan fisiknya seperti tentara, dengan ketentaraannya dia masuk surga juga kan itu. Betul. Nah, saya karena saya orang pebisnis, saya ingin Allah terima menjadi salah satu ahli jannah dengan malnya itu. Dengan bisnis tadi ya. Dakwahnya Untuk itu. bisnis tadi. Dan saya punya sebuah moto, saya tidak akan pernah pensiun kecuali kematian. Wah, luar biasa Bang. Saya meniru para sahabat. Tidak ada satu sahabat pun yang mati karena pensiun, yang ada kematian karena ajal menjemput. Ya, berhenti karena sudah dijemput sama malaikat maut. Betul. Iya. Luar biasa nih teman-teman semua ya, cerita dari Pak Bambang. Nah, Pak Bambang, sebelum kita akhiri segmen kita kali ini, ada pesan nggak buat teman-teman semua yang lagi nonton nih Pak Bambang? Nah, bagi yang sudah di Nasuha, jangan ada keraguan sedikit pun. Ini wadah untuk berdakwah. Ini wadah yang sudah tepat berdakwah dan diniatkan karena lillah, jangan ada niat yang lain. Bagi yang menonton video ini, yang belum mengenal Nasuha, segera menghubungi yang ada di call center, yang ada di kontaknya. Nanti siapapun Anda akan dibantu bagaimana cara berhijrah yang benar. Yang punya utang akan dibantu. Kita punya cara-cara untuk menyelesaikan utang. Insya Allah semua pasti selesai. Prinsip satu, niatkan hijrah, maka dekatkan diri, perbaiki diri, maka perbaiki ibadahmu. Dengan perbaiki ibadahmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Akan mendapatkan nasrullah, pertolongan dari Allah tadi. Itu Pak Rian. Oke Pak Bambang, terima kasih Pak Bambang atas wejangan terakhirnya tadi dan juga sharing ceritanya pada hari ini. Nah, buat teman-teman semua jangan lupa klik subscribe nih yang belum subscribe, sama tekan tombol lonceng di sebelah kanan subscribe supaya nggak ketinggalan konten-konten dari Nasuha yang lainnya. Oke, itu aja dari kita Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang atas waktunya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.